A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kembali kita dapat meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat pilihan, yaitu ayat-ayat yang kita pilih berkaitan dengan kehidupan remaja, kehidupan pemuda. Harapan kita dengan ayat-ayat yang kita pilih untuk kita tafsirkan, kita mendapat petunjuk atau bimbingan bagaimana mengisi masa muda ini dengan baik, sehingga nanti ketika kita sudah dewasa, diberikan amanah dan kepemimpinan, kita mampu menjalankan hidup ini dengan lebih baik dari generasi-generasi yang sebelumnya. Kemudian di usia tua nanti kita berbangga, berpuas hati karena kita dapat mengisi hidup dengan program-program, aktivitas-aktivitas, dengan amal-amal yang nilainya sangat tinggi sekali. Dan di akhir usia nanti kita akan menghadap Allah sambil diseru oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan redha dan berpuas hati. Nah, kita ingin mendapatkan kepuasan di penghujung usia kita, dan tidak akan mungkin kita dapatkan apabila kita tidak memulainya dari usia muda. Ayat yang akan kita bahas pada kesempatan ini, dan inilah pertemuan yang kedua. Apabila pada pertemuan yang pertama dahulu adalah tentang masa muda, waktu muda, nah sekarang yang akan kita bahaskan pula adalah nilai yang mesti ada pada diri kita ketika kita di masa muda. Nilai apa yang mesti ada? Nah, nanti akan diterangkan adalah nilai keimanan mestilah ada di usia muda. Dan nanti kita akan lihat ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pemuda-pemuda Al-Kahfi yang memiliki nilai keimanan dalam hidup mereka, sehingga Allah kekalkan kisah mereka di dalam Al-Quran untuk dibaca dan diketahui oleh manusia sepanjang zaman. Mereka menjadi contoh, menjadi teladan bagi pemuda-pemuda yang datang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah berfirman, nahnu, kami, naqussu 'alaika, mengkisahkan kepadamu,
Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kamu di dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengkisahkan kepadamu naba'ahum, kisah mereka atau cerita mereka. Mereka siapa? Mereka pemuda-pemuda gua, pemuda-pemuda Al-Kahfi yang telah diterangkan sebelum ayat ini. Karena cerita ini sudah dimulai semenjak ayat yang ke-9. Mulai dari ayat yang ke-9, ini adalah ayat yang ke-13. Bil haqq, dengan kebenaran. Innahum, sesungguhnya mereka pemuda-pemuda gua itu, pemuda-pemuda Al-Kahfi. Al-Kahfi maknanya gua. Sesungguhnya mereka fityatun, pemuda-pemuda. Amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Rabb mereka, Tuhan mereka. Wa zidnahum, dan kami tambahkan kepada mereka itu hudan, petunjuk. Kita ulang dari awal ayat. Kami mengkisahkan kepadamu berita mereka dengan kebenaran. Sesungguhnya mereka pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi ayat ini menerangkan tentang Allah yang mengkisahkan berita atau cerita tentang pemuda-pemuda Al-Kahfi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menyebutkan mereka itu memiliki keistimewaan. Pertama, beriman. Ini dia nilai mereka. Mereka itu beriman kepada Tuhan mereka. Kemudian karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka buktikan keimanan mereka itu, maka Allah tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi ada dua kata kunci nanti yang akan kita bahas dengan terperinci, yaitu kata beriman dan petunjuk. Beriman membuktikan keimanan, kemudian mendapat tambahan petunjuk. Pembuktian keimanan dengan amal saleh, kemudian mendapat tambahan petunjuk disebabkan karena istiqamah, tetap pendirian di dalam membuktikan keimanan. Inilah dia keistimewaan yang ada pada pemuda-pemuda Al-Kahfi, yang semestinya keistimewaan mereka itu kita ikuti, sehingga kita pula menjadi pemuda-pemuda yang istimewa, yaitu dengan keimanan yang dibuktikan, kemudian menjalani hidup dengan petunjuk, dan mendapat pula tambahan petunjuk, sehingga mengokohkan diri di dalam menjalani hidup. Apalagi kalau kita gunakan kata menjalani perjuangan hidup. Nah, kalau menjalani hidup ini bahasa biasa. Tapi kalau bahasa yang bersemangat ditambah satu kata lagi, yaitu menjalani perjuangan hidup. Karena sebenarnya hidup ini adalah perjuangan. Karena ada pertentangan antara kita dengan musuh kita. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah dari kalangan jin, syaitan. Kemudian ada pula musuh kita dari kalangan manusia, adalah orang-orang kafir yang membenci dan memerangi kita. Nah, ini ada di sepanjang zaman sampai hari ini, sampai hari akhirat. Maka pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan, pertentangan antara pengikut kebenaran dengan pengikut kebatilan, atau bahasa yang lebih bersemangat, pertentangan antara pejuang kebenaran dengan pejuang kebatilan, ini akan terus senantiasa ada sampai hari kiamat. Pemuda-pemuda gua dahulu menentang, bukan menentang sembarang orang. Mereka dahulu menentang raja yang sangat zalim. Di dalam tafsir disebutkan nama raja tersebut adalah Diqyanus, Raja Diqyanus. Kapan raja ini berkuasa? Raja ini berkuasa setelah zaman Nabi Isa alaihissalam, tapi jauh sebelum Nabi Muhammad. Jadi setelah zaman Nabi Isa. Nah, pada masa itu raja tidak lagi mengikuti agama Nabi Isa.
mereka menyekutukan Allah, menyembah berhala, dan raja ini memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala bersama dengan dia. Kemudian apabila tidak mau menyembah berhala, satu pilihan, tak ada lagi pilihan yang lain, yaitu kalau tidak mau menyembah berhala, mesti rela untuk dibunuh. Kemudian pembunuhan pula kejam, bukan pembunuhan sembunyi-sembunyi, hilang malam, tidak. Kalau hilang malam tak tahu mayatnya, jasadnya. Ini dibunuh dengan dipotong-potong badannya dan digantung di pagar kota supaya disaksikan oleh manusia lain dan menjadi takut untuk tidak mengikuti kehendak raja. Bayangkan, negeri mana di dunia ini yang seperti ini rajanya kira-kira? Pasti takutlah rakyat untuk menentangnya. Tetapi rupanya ada pemuda yang berani menentangnya. Inilah dia pemuda-pemuda Al-Kahfi. Bagaimana pemuda-pemuda yang hadir dalam pengajian ini? Mampu tidak? Menentang raja yang zalim, yang akibat yang akan ditanggung adalah dicincang-cincang, kemudian jasad nanti akan digantung di tiang-tiang kota. Oh, lihat, ini untuk memahami keadaan ayat ini seperti apa. Jadi keimanan mereka adalah keimanan yang betul-betul sempurna dan dibuktikan dengan perjuangan dan pengorbanan. Nah, pemuda yang seperti itu yang akan memimpin sebenarnya. Kalau pemuda yang bisa dibeli, itu tidak akan pernah tampil menjadi pemimpin. Apa sebab? Sebab pemimpin itu mesti yang punya idealisme, kemudian dia berjuang dengan idealisme tersebut, kemudian dia berkorban apa saja untuk sampai kepada misi perjuangannya. Ini dia nilai dari seorang pemuda. Dan Allah menyebutkan mereka itu ada beberapa orang, tidak satu orang. Ada berapa orang? Berapa orang? Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukannya kepada Rasulullah. Nanti akan jumpa ayatnya, tapi kita tidak bahaskan ayat tersebut. Ada yang mengatakan 3, kemudian ada anjingnya yang keempat. Ada yang mengatakan 5, dan yang keenam adalah anjingnya. Ada yang mengatakan 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Mengapa Allah tidak terangkan berapa jumlahnya? Itu bukanlah yang penting. Berapa jumlah mereka bukanlah penting. Yang penting adalah nilai hidup mereka adalah beriman kepada Allah, kemudian mereka terus mendapatkan tambahan petunjuk dari Allah. Nah, yang kita inginkan pula pada hari ini beriman kepada Allah, kemudian kita buktikan keimanan tersebut, kemudian bertambah telah mendapat petunjuk, akhirnya kita mengikuti yang benar dan sampai ke tujuan. Karena kalau tidak mengikuti petunjuk, bermakna mengikuti yang salah, tersesat, dan tidak akan sampai ke tujuan. Inilah dia ringkasan dari ayat yang akan kita pelajari tafsirnya dalam kesempatan ini. Kalau disebut tafsir, bermakna kita ingin melihat kandungan ayat melalui apa saja yang ada dalam ayat ini, melalui katanya, makna kata, atau melalui isyarat yang ada di dalam penjelasan ayat, atau melalui apa saja yang bisa kita sebut melalui ayat ini. Pertama yang bisa kita sebut adalah perkataan nahnu, perkataan pertama di pangkal ayat. Nahnu naqussu alaika, kami mengkisahkan kepadamu atau menceritakan kepadamu. Kata kisah ini sudah masuk ke bahasa kita. Kami mengkisahkan kepadamu. Siapa kami di sini? Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita terangkan tadi. Kami mengkisahkan kepadamu. Siapa yang dimasukkan mu di sini? Nabi Muhammad. Jadi Allah menyampaikan kisah kepada Nabi Muhammad, yaitu kisah pemuda-pemuda Al-Kahfi. Apabila Allah mengkisahkan sesuatu di dalam Al-Quran kepada Rasulullah, kemudian disampaikan kepada kita hari ini sampai ke akhir zaman, bermakna di sebalik kisah tersebut ada pengajaran. Maka
Jangan sampai tidak mendapatkan pengajaran dari kisah pemuda-pemuda Al-Kahfi ini. Tadi sudah kita sebutkan pengajarannya adalah membuktikan keimanan dan mendapat tambahan petunjuk. Apabila Allah berkisah, pasti benar. Apa sebab? Sebab Allah adalah maha benar. Tetapi apabila manusia yang berkisah dari mulut ke mulut, belum tentu lagi benar. Nah, apabila kisah itu benar, bermakna pernah terjadi, maka ia mungkin satu ketika akan terjadi pada masa yang akan datang. Apa sebab? Sebab ada istilah dalam bahasa Inggris, history repeats itself. Sejarah itu pasti berulang. Atau bahasa Al-Qur'annya sunnatullah, kaedah tetap Allah. Manusia boleh berganti, tempat bisa saja berlainan, tetapi nilai adalah itu juga, tidak akan berubah. Nah, pemuda yang dahulu membuktikan keimanan dipuji, mulia. Pemuda hari ini apabila membuktikan keimanan akan dipuji dan mulia. Nah, itu pengajaran yang didapatkan. Maka kalau mau dipuji dan mulia, bukan hanya dipuji oleh manusia, pemuda-pemuda Goa dipuji oleh Allah. Dan apabila Allah memuji, pasti terpuji. Kalau manusia memuji, belum tentu lagi terpuji. Karena ada yang memuji dari kalangan manusia, basa-basi saja memuji, padahal sebenarnya untuk menyenangkan orang yang dipuji saja. Tetapi kalau Allah memuji, maka pasti yang dipuji itu terpuji. Nah, ketika Allah mengkisahkan kisah pemuda Goa dalam Al-Quran sebagai memuji, bermakna apa yang dimiliki oleh pemuda Goa dahulu, andaikan kita memilikinya pula pada hari ini, maka kita adalah pemuda-pemuda yang akan dipuji oleh Allah. Karena memang kita adalah pemuda-pemuda yang terpuji. Itu yang kita inginkan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah memuji kita ini, Allah tidak memuji kita di dunia ini saja, di bumi ini tidak. Allah juga memuji kita di langit. Wahai hamba-hambaku. Hamba-hamba Allah yang di langit siapa? Para malaikat. Maka Allah akan memuji kita di hadapan malaikat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku memiliki hamba, masih muda belia. Sekarang ini hadir dia di Masjid Al-Falah, di baris terdepan duduknya. Nah, siapa kira-kira ini? Sesungguhnya ia adalah seorang pemuda yang beriman, membuktikan keimanannya, dan ku beri tambah petunjuk. Ia adalah pemuda yang terpuji. Aku memujinya, wahai hamba-hambaku. Akhirnya pemuda tersebut menjadi sebutan di langit. Dan yang menyebutnya bukan lagi manusia, tapi yang menyebutnya adalah Allah dan para malaikat yang mulia. Ini yang mau kita kejar ini. Apalah gunanya dipuji oleh manusia? Apalagi pujian itu hanyalah basa-basi saja. Basa-basi setelah basah basi, maka tak ada lagi nilainya, tak ada kesejatian didapatkan. Yang didapatkan hanyalah kepalsuan. Tak ada nilai. Jadi makna nahnu, kami, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bisa ditambah lagi dalam tafsiran. Mengapa Allah mengkisahkan kisah ini dalam Al-Quran? Itu perlu dijawab. Mengapa Allah mengkisahkan kisah ini dalam Al-Quran? Sebagai pengajaran? Baik, sudah kita dapatkan sebagai pengajaran. Ulama tafsir, dia akan cari pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan penjelasan. Akhirnya didapatlah penjelasan bahwasanya ayat ini ada sebab turunnya. Apa sebab turun ayat? Sebab turun ayat adalah kafir Quraisy. Kafir Quraisy ini sangat dengki dan benci sekali kepada Rasulullah. Bagaimana cara menjatuhkan Rasul ini? Bagaimana cara menghinakan Rasul ini? Maka
disusunlah rencana. Kafir Quraisy mengirim pemudanya yang terbaik yang bernama An-Nadhr bin Harith, kemudian satu lagi Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dua orang ini dikirim. Kemana dikirim? Ke orang-orang yang mengetahui kandungan kitab suci sebelum Al-Quran. Apa kitab suci sebelum Al-Quran? Taurat, Zabur, Injil. Nah, mereka yang menguasai kitab-kitab suci terdahulu ini disebut Ahlul Kitab. Jadi dua orang ini dikirim oleh kafir Quraisy pergi ke Ahlul Kitab. Coba tanyakan sesuatu kepada Ahlul Kitab supaya dapat satu bahan yang kita tanyakan kepada Muhammad. Kemudian apabila dia tidak bisa menjawab, maka kita akan katakan dia ini bukan seorang nabi, tapi ini adalah orang yang mengada-ngada dalam menyampaikan pemberitahuan. Hal huwa rajulun mutaqawwil au huwa nabiyyun mursal. Kita akan lihat ini orang bercakap aja ini atau nabi yang diutus. Maka coba kita dapatkan, karena kafir Quraisy pun tak tahu pula apa kandungan kitab suci terdahulu. Nah, maka pergilah kepada orang yang mengetahui, pergi ke Ahlul Kitab. Maka kata Ahlul Kitab, coba tanyakan kepadanya 3 perkara. Kalau dia jawab nanti, ini petanda. Kalau dia bisa jawab, ini petanda dia adalah nabi yang diutus. Tapi kalau dia tak bisa jawab, maka bermakna dia adalah orang yang berbohong saja. Apa yang 3 itu? Yang 3, yang pertama, tanyakan kepadanya tentang seseorang yang pergi menjelajah ke timur dan ke barat. Bisa tak dia jawab? Siapa orang itu? Nabi pula seorang buta huruf, tak pernah baca dan tak pernah keluar dari Mekah, paling jauh ke Syam saja. Ini yang ditanya pula adalah orang yang menjelajah ke timur dan ke barat. Rajulun tawaf, tawafa masyarikil ard wa magharibaha. Oh, ini siapa orangnya ini? Yang kedua, tanyakan kepadanya tentang ruh. Apa hakikat ruh itu? Kemudian yang ketiga, tanyakan kepadanya, bisa tidak dia jawab, tentang pemuda-pemuda dalam gua. Siapa mereka itu? Bagaimana kisah mereka itu? Jadi salah satu dari yang 3 tersebut yang dipesan oleh Ahlul Kitab supaya ditanyakan kepada Nabi Muhammad, kalau bisa menjawab maka dia adalah seorang nabi. Salah satunya adalah tentang pemuda Al-Kahfi, pemuda-pemuda gua. Nah, ayat ini menerangkan tentang jawaban yang diberikan kepada Rasulullah untuk menjawab pertanyaan utusan kafir Quraisy, yaitu salah satu dari yang 3. Tentang yang 2 lagi kita tidak bahaskan karena di ayat yang lain dia berada. Kalau mau melanjutkannya juga boleh, tapi nanti cari sendiri, yaitu tentang siapa lelaki yang pergi menjelajah ke timur dan ke barat, Dzulqarnain. Kemudian tentang roh, apa jawaban Rasul tentang roh? Oh, roh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang pemuda-pemuda Al-Kahfi, nah ini dia, kami mengkisahkan kepadamu tentang berita pemuda-pemuda Al-Kahfi itu. Jadi apabila Rasulullah menerima wahyu kemudian menyampaikannya, maka kafir Quraisy pun mengangguk-angguk, tak ada lagi alasan untuk membantah kerasulan Nabi Muhammad. Tapi masih juga membantah, tapi tidak membantah dari sisi keilmuan, karena tak ada ilmu untuk membantah. Membantah dari sisi hawa nafsu, kedengkian. Nah, itu akan ada sepanjang masa. Kita sampaikan ilmu, tengok ini ilmu ini. Betul? Betul. Kemudian bagaimana? Mengikut atau tidak? Mengikut ni lain perkara lah. Nah, jadi dibedakannya antara memperakui kebenaran dengan mengikuti kebenaran. Semestinya kalau memang ia gentleman, kalau memang ia betul orang yang terpuji apabila telah mengetahui kebenaran, ikuti kebenaran. Tapi ramai pada hari ini ada yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengikuti kebenaran. Yang lebih parah lagi adalah
tidak mengetahui kebenaran, apalagi mengikuti kebenaran. Lebih parah lagi adalah tidak mengetahui kebenaran, memusuhi kebenaran. Ini banyak juga ini. Ini orang-orang jahil. Kita ini tak mau masuk kelompok itu. Kita ini mau masuk kelompok orang-orang yang mengetahui kebenaran, mengikuti kebenaran, kalau bisa memperjuangkan kebenaran. Nahnu, itu makna kami. Kami, jadi Allah menceritakan kembali. Naqussu alaika, mengkisahkan kepadamu. Apa makna kisah? Kisah, mengkisahkan, menceritakan. Nah, ini belum lagi menampakkan makna. Sebenarnya makna kisah itu adalah mengikuti kembali. Itu makna kisah. Mengikuti kembali, itu makna kisah. Kisah itu bahasa Arab. Bahasa kitanya secara bahasa maknanya mengikuti kembali. Ada miqas. Siapa yang pandai bahasa Arab? Apa makna miqas ini? Gunting. Mengapa gunting disebut gunting? Miqas ini dari kata kisah. Mengapa gunting disebut gunting? Sebab gunting ini mengikuti kembali. Umpamanya kalau kita mau menggunting baju, kita akan buat satu garis umpamanya. Nanti kita ikuti kembali garis yang sudah kita buat. Kita gunting. Ini maknanya miqas, mengikuti kembali. Kisah maknanya mengikuti kembali. Apa peristiwa yang terjadi pada masa dahulu, kita ikuti kembali. Umpamanya sirah Rasulullah. Tahun 1 apa? Tahun 1 kenabian. Tahun 2 apa? Tahun 3 apa? Tahun 4 apa? Kita ikuti kembali perjalanan hidup Rasul. Itu namanya kita mengetahui kisah Rasul. Ada seorang kawan kita, dia pergi berlibur umpamanya 2 hari, kemudian dia kembali dan mengkisahkan kembali perjalanannya selama 2 hari. Mengkisahkan kembali mana? Menceritakan kembali, diikutkannya kembali. Saya sampai di sana, setelah itu ke sini, kemudian jumpa itu, kemudian ini. Nah, ikut kembali, mengikuti kembali apa yang telah dijalani itu namanya kisah. Siapa yang bisa berkisah? Pastilah orang yang tahu tentang masa lalu baru bisa berkisah. Kalau tak tahu masa lalu kemudian berkisah juga, itu bukan berkisah namanya, itu mendongeng namanya. Sementara Allah bukan menyampaikan dongengan, Allah menyampaikan memang peristiwa itu betul-betul telah terjadi dan Allah mengetahuinya, kemudian mengkisahkan kembali. Maka orang tua dan kita pula apabila pemuda mau bercerita kepada adik-adik kita, maka hendaklah dipastikan kisah itu kisah yang benar. Jangan dongeng. Sebab kalau dongeng ini dia tidak akan mendapatkan manfaat karena tidak di alam nyata. Sementara kita sebut tadi sejarah pasti berulang. Sejarah mana yang pasti berulang? Yang nyata yang berulang. Apakah Superman itu bisa? Ini kisah Superman, Power Rangers, apalagi yang lain. Kisah apa sekarang yang banyak disuguhkan kepada anak-anak? Spiderman. Macam mana manusia berubah menjadi laba-laba, kemudian memanjat bangunan yang tinggi, kemudian bisa dia bergayut dengan talinya itu, keluar talinya. Kemudian ini dikisahkan kepada anak-anak. Apa yang akan didapat oleh anak dengan kisah-kisah seperti ini? Dongengan. Maka tidak akan mungkin muncul dalam alam nyata. Takut kita anak itu pula dah lain pula bentuknya, tapi tak keluar-keluar dari tangannya. Karena tidak berada di alam nyata. Maka kisah Al-Quran, semua kisah dalam Al-Quran adalah benar. Karena memang tujuannya adalah apabila ada yang bisa mengikuti kisah tersebut, apabila kisah itu kisah baik, ada yang mengikutinya, maka akan terpujilah seperti yang dikisahkan. Itu makna kisah. Jadi kisah maknanya adalah mengikuti kembali. Nahnu naqussu alaika, kami mengkisahkan kepadamu. Mu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad pasif, yaitu yang menerima kisah.
Kemudian setelah itu menyampaikannya kepada kafir Quraisy. Tapi ada satu cerita pula di sebalik ayat ini. Apakah ketika kafir Quraisy itu minta supaya Rasulullah menerangkan tentang Ashabul Kahfi, satu di antara yang tiga, yaitu Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Al-Kahfi, apakah Rasulullah langsung menjawab, mendapat wahyu langsung dari Allah? Jadi ceritanya begini, wahai Muhammad, kalau memang ya kamu betul, coba terangkan kepada kami tentang pemuda-pemuda Al-Kahfi. Rasulullah menjawab, sa'ujibukum ghadan walam yastathni. Apa kata Rasulullah? Besok saya jawab. Tapi Rasulullah tidak mengucapkan insyaallah. Ini ada cerita di sebalik ini juga. Allah tegur Rasulullah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu mengatakan aku akan jawab esok, kemudian kamu tidak mengucapkan insyaallah. Bagaimana? Itu teguran langsung dari Allah. Bagaimana setelah kafir Quraisy bertanya itu, apakah ayat ini langsung turun menjawab pertanyaan kafir Quraisy? Tidak. Berlalu 1 hari, ayat tak turun. Berlalu 2 hari, ayat tak turun. Berapa hari berlalu baru ayat ini turun? Karena teguran dari Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan besok aku jawab. Tapi sudah berhari-hari berlalu, tak ada jawaban. Sebenarnya Rasulullah memang tak akan mungkin bisa menjawab. Rasulullah pun menyadari bahwasanya jawaban hanya dari Allah, dan ini sudah ada yang bertanya. Tetapi kesalahan Rasulullah adalah tidak mengucapkan insyaallah. Tapi apabila kesalahan disebut dalam Al-Quran, dia adalah sebagai pengajaran, petunjuk. Itu bukan untuk menjatuhkan atau merendahkan kedudukan Rasulullah, tidak. Tujuannya adalah sebagai pengajaran bagi kita. Jangan pula tidak menyebut insyaallah tentang perkara-perkara yang akan datang. Minggu hadapan kita pengajian di sini lagi ya. Insyaallah. Insyaallah yang mana ini? Karena ada juga orang yang menyebut insyaallah tidak dengan keyakinan dan kesungguhan, karena rupanya telah disalahgunakan insyaallah ini hanya untuk menyenangkan orang itu saja. Insyaallah, insyaallah. Enggak. Ini insyaallah dengan pengharapan bahwasanya yang akan menjadikan kenyataan apa yang kita inginkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama baru ayat ini turun sebagai jawaban? 15 hari. Sampai Rasulullah menjadi sedih. Ini dalam tafsir diceritakan. Sampai Arjafat Makkah. Sampai Makkah itu jadi bergoncang. Mana ini Rasul ini? Kami tunggu-tunggu jawabannya. Ini sudah 15 hari tak ada jawaban. Dan dia mengatakan 1 hari setelah ditanya akan menjawab. Ini dah 15 hari ini. Kita pun kalau dalam keadaan seperti itu gelisah juga. Maka kejadian ini menyedihkan Rasul, membuat Rasulullah menjadi sedih. Tetapi ini adalah pengajaran dari Allah. Apa hikmah di sebaliknya? Hikmah di sebaliknya adalah jangan sekali-kali memisahkan diri dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang berlaku pada masa yang akan datang sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah. Setelah 15 hari turunlah ayat ini. Kami mengkisahkan kepadamu. Ini dia ayat. Kami mengkisahkan kepadamu naba'ahum bil haq. Naba' ini maknanya berita, khabar. Tetapi beda dengan makna al-khabar. Al-khabar, an-naba' beda. Ada surah an-naba', amma yatasaalun anin naba'il azim. Di dalam kajian tafsir diterangkan, kalau disebut kata an-naba', maka maknanya berita itu adalah berita yang besar, berita yang agung, berita yang dahsyat, berita yang yang di dalamnya ada hikmah yang sangat berharga dan tinggi. Nah, ketika Allah menyebut bahwasanya kisah pemuda-pemuda Al-Kahfi itu adalah an-naba',
bermakna kisah ini kisah yang agung, dan tidak sepatutnya orang-orang beriman tidak mengetahui kisah ini. Apa sebab? Sebab Allah menyebutnya dengan an-naba. Apalagi pemuda-pemuda, tak sepatutnya pemuda tidak mengetahui kisah ini. Kita yang hadir nih, ada yang tak tahu kisah pemuda Al-Kahfi? Kalau tak tahu, keterlaluan. Apa sebab? Sebab Allah menyebutnya sebagai an-naba. An-naba ini adalah kisah yang besar. Sama umpamanya dalam sejarah Indonesia, ada peristiwa yang besar yang terjadi pada tanggal 30 September. Kisah apa itu ya? Ini tak boleh tak tahu, mesti tahu. Yaitu peristiwa lubang buaya. Bukan buaya makan manusia, tidak. Yaitu peristiwa jenderal-jenderal dibunuh kemudian dimasukkan ke dalam lubang. Nah, ini adalah peristiwa besar. Nah, peristiwa besar itu di dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran digunakan perkataan an-naba. Perkataan berikutnya, nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq, dengan kebenaran. Bi di sini namanya ba'ul iltibas. Apa makna ba'ul iltibas ini? Ba yang menerangkan bahwasanya kisah tersebut disampaikan dengan kebenaran. Kisah tersebut benar. Satu, kisah tersebut disampaikan dengan kesengajaan. Nah, itu maknanya bil haqq. Bersengaja dari sisi Allah. Kalau bersengaja dari sisi Allah, pasti ada tujuan yang tinggi, yang berharga dari penyampaian kisah tersebut. Itu makna bil haqq. Sebenarnya kalau Allah menyampaikan pasti benar. Tetapi ketika ditambah kata bil haq dengan kebenaran, bermakna dengan kesengajaan. Kalau dengan kesengajaan pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Sama dengan kita umpamanya, ketika kita menceritakan satu kisah kepada sahabat kita, bersengaja kita menyampaikan kisah tersebut kepada sahabat kita, pasti ada tujuan di sebalik penyampaian tersebut. Nah, jadi permulaan ayat ini memberikan penegasan bahwasanya jangan sampai di antara kita ini tidak tahu tentang kisah pemuda-pemuda Al-Kahfi. Siapa mereka? Ayat berikutnya menjelaskan, innahum, sesungguhnya mereka, ini penekanan dari Allah, sesungguhnya betul-betul, jangan ragu-ragu, yakin, sesungguhnya mereka, yang memberitahukan adalah Allah, dan tidak ada alasan untuk tidak yakin. Sesungguhnya mereka fityatun. Fityah ini jamak dari fata. Al-fata satu pemuda, fityah beberapa pemuda. Ini dalam kaidah bahasa Arab namanya jam'u qillah, yaitu jamak tapi untuk bilangan yang sedikit. Ada jamak bilangannya banyak, ratusan, ribuan, nah itu jamak banyak. Tapi kalau jamak sedikit, bilangan yang banyak tapi sedikit, nah digunakanlah kata fityah ini, yaitu jumlahnya berapa? Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Pastinya berapa? Tak penting berapa pastinya. Yang penting adalah nilai hidup yang dimiliki oleh pemuda tersebut. Pemuda ini dia punya keistimewaan. Keistimewaannya yaitu memiliki kecepatan untuk menerima kebenaran. Kalau kebenaran itu disampaikan kepada orang muda, disampaikan kepada orang yang lawan muda apa ya? Tua lah. Masa muda kemarin kita sudah sebut, yaitu dari umur berapa ke umur berapa? Dari umur 17 sampai umur 40. Nah, apabila kebenaran itu disampaikan kepada kalangan muda, disampaikan pula kepada kalangan tua, dengan jumlah masing-masing mereka ramai, itu yang paling cepat untuk menerima kebenaran dan paling banyak untuk menerima kebenaran adalah dari kalangan muda. Ini bukan mengecilkan kalangan tua, tidak.
Apa sebab? Sebab kalangan muda ini punya idealisme tinggi. Mereka tak punya kepentingan, dan pertimbangan tentang duniawi hampir dikatakan tidak begitu menguasai. Tapi kalau orang tua sudah banyak, badan saya sudah lemah, saya banyak tanggungan, ini alasan orang tua ini. Apalagi yang lain, nanti saya dipecat macam mana, dan banyak sekali pertimbangan. Kalau muda, yang muda ini tak ada pertimbangan itu. Yang muda ini tak ada kepentingan apa-apa, masih muda. Tanggungan tak ada. Kemudian masa muda ini adalah masa yang tak mau diatur oleh orang lain. Kalau orang yang mengaturnya orang berkepentingan, tak mau. Maka yang banyak bergerak sebenarnya adalah orang-orang muda. Sahabat Nabi yang paling banyak adalah dari kalangan muda. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Imam Ibnu Katsir menyebutkan kebanyakan para sahabat Nabi dan paling banyak memeluk Islam di awal-awal permulaan dakwah adalah dari kalangan muda. Maka kalau kita mau melihat keadaan negeri kita pada masa yang akan datang, tengok anak mudanya. Kalau anak mudanya di tengah jalan masuk geng motor umpamanya, tawuran antara mereka, habis waktunya main game, kemudian chatting, face-facean, bukan umpamanya, ini petanda kelemahan dan kehancuran ini. Maka mesti buat sesuatu untuk menyelamatkan negeri. Mudah. Dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim sendiri melawan siapa? Melawan semua, mulai dari raja sampai rakyat jelata dilawan oleh Nabi Ibrahim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Anbiya. Qalu sami'na fatan, mereka mengatakan, ini siapa ini yang hancurkan berhala kami ini? Ada patung-patung itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Raja Namruz keluar dari kota dengan rakyatnya semua, karena ada acara ritual di luar kota, tinggallah berhala-berhala dalam kota. Nabi Ibrahim ambil kapak-kapak semua, tinggalkan satu, digantungkan kapak itu di leher yang satu yang paling besar. Tak peduli Nabi Ibrahim mau apa jadilah. Itu masa muda itu. Tapi masa muda yang bernilai keimanan. Geng motor itu begitu juga itu, mau jatuhlah, mau patah kaki lah. Tak ada buat apa-apa, tapi telah disalahgunakan karena tidak di atas dasar iman, tapi di atas dasar hawa nafsu. Ingin disebut oleh orang, ingin menampilkan identitas, ini saya lah. Pantang disaingi. Nampak saja orang berjalan laju sedikit di tepinya, dia akan lebih laju lagi dari itu. Tak mau dikalahkan. Ini dari hawa nafsu ini. Tak mau dikalahkan dari iman. Itu bagus. Nah, ini dia contoh pemuda dahulu, pemuda-pemuda Kahfi. Sebelum itu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim sendiri. Sami'na fatan, pemuda, yadhkuruhum, ada yang menyebut siapa dia? Yuqalu lahu, dikatakan namanya Ibrahim. Maka dipanggil Nabi Ibrahim, Ibrahim, kamu yang hancurkan berhala-berhala kami ini. Maka Nabi Ibrahim pun jawab, tanyalah kepada yang satu tuh. Kan yang satu tuh masih tegak berdiri di situ. Dan kapak kan ada dekat lehernya itu, tanyakan pada dia. Mungkin dia agaknya yang melakukan itu. Kira-kira begitulah bahasanya. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana dia bisa menjawab apa yang akan ditanyakan kepadanya? Tahu pun dia tak bisa jawab, kamu sembah pula. Bermakna dia tidak bisa buat apa-apa. Kalau dia tak bisa buat apa-apa, apa gunanya kamu sembah?
Kita mesti menyembah yang bisa berbuat untuk kita, yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menolak mudarat, yang bisa menolong, melindungi. Ini dia sendiri pun tak mampu melindungi kawan-kawannya yang lain. Itu pula yang kamu sembah. Oh, ini pemuda ini bukan sembarangan ini. Ada pemuda macam itu hari ini. Pemuda Al-Falah, Darul Muttaqin, insyaallah. Tapi pemuda ini dia tidak lahir serta-merta begitu saja, tidak. Kalau lihat cerita Nabi Ibrahim, pemuda yang bernama Ibrahim ini pemuda yang menggunakan akal fikirannya. Menggunakan akal fikiran. Diceritakan salah satu cerita di dalam Al-Quran juga, falamma janna alaihi lail ra'a kaukaba, yaitu Nabi Ibrahim pada satu malam lihat bintang. Oh, bintang banyak sekali, indah, bagus. Ini Tuhan ini. Kemudian bintang pula tenggelam. Apabila bintang tenggelam, ini bukan Tuhan ini. Sebab Tuhan itu sifatnya sempurna. Kalau sekali muncul, sekali tenggelam, sekali terbit, sekali hilang, ini bukan Tuhan ini. Kalau Tuhan itu sempurna, kalau sekali terbit, terbit aja selama-lama. Ini terbit tenggelam, ini bukan Tuhan. Kemudian lihat pula bulan purnama, besar, ini Tuhan ini. Kalau bintang kecil saja, ini besar, ini membuat semua menjadi terang. Tetapi rupanya ketika tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan ini juga bukan Tuhan. Besoknya pagi terbit matahari, lebih besar lagi dari bulan. Ini dia Tuhan, ini lebih besar ini. Menggunakan akal fikiran. Rupanya di senja hari matahari pun terbenam, ini pun juga bukan Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim menggunakan akal fikiran. Tuhan yang sempurna adalah Tuhan yang menciptakan semua ini, yang menciptakan langit dan bumi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ini dia Nabi Ibrahim. Ini masih remaja lagi ini. Dapat keyakinan ini dia kebenaran, ini mesti diikuti, ini mesti diperjuangkan, berkorban untuk kebenaran ini. Sampai berhadapan dengan raja. Lihat, ini yang bersemangat dan semangatnya di atas dasar iman. Semangat ini yang kita nanti pada hari ini, semangat iman. Begitu juga pemuda-pemuda gua disebut dengan Fityah. Fityah yaitu pemuda-pemuda. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, juga Imam Al-Alusi dalam tafsir beliau menyebutkan Fityah ini adalah wasfun lil insan fi matla'is syabab. Maknanya sebutan untuk manusia yang berada di permulaan kepemudaannya. Kalau kita sebut pemuda itu dari umur 17 sampai umur 40, maka kata fityah ini dia lebih khusus kepada yang umur 17, 18, 19, 20. Bermakna muda-muda. Kira-kira anak-anak SMP lah ya, SMA atau yang masuk perguruan tinggi. Fityah, kecil-kecil berarti lagi ini ya, masih belasan. Apa istilahnya sekarang yang belasan ini? Yang baru besar ya, ABG, anak baru saja gede ya, tetapi diidentikan dengan tak baik. Sebenarnya ABG ini kalau diberi nilai keimanan dalam hidup mereka, mereka akan banyak melakukan aktivitas yang akan bermanfaat. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda amanu bi rabbihim, beriman kepada Tuhan mereka. Nah, kalau disebut kata beriman bermakna percaya penuh atau yakin dengan sepenuh hati tentang Allah sebagai Tuhan. Nah, memperakui Allah sebagai Tuhan maknanya ya memang Allah yang menciptakanku. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Ya Allah yang mengatur hidupku, bukan aku yang mengatur hidupku sendiri. Allah yang mengatur hidupku. Kalau Allah yang mengatur hidupku, maka aku mesti menjalankan hidupku seperti yang Allah
kehendaki, bukan seperti yang aku kehendaki. Itu makna beriman kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar percaya kepada Allah yang menciptakan, tidak, tapi juga percaya kepada Allah yang mengatur. Beratlah menjalani hidup ini. Tidak ada yang berat. Apa sebab? Sebab Allah yang melindungi dan menolong. Lemah kita, Allah akan kuatkan. Miskin kita, Allah akan kayakan. Sedikit kita, Allah akan banyakkan. Ini makna keimanan kepada Allah. Kita jumlah sedikit lah. Ini raja yang mau kita lawan ini. Bagaimana ini? Karena mereka amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Tuhan mereka. Allah itu adalah yang melindungi kita, menolong kita. Sudah, serahkan saja urusan kita ini kepada Allah. Yang penting kita tidak mau menyembah berhala. Dalam tafsir disebutkan, pemuda-pemuda Al-Kahfi ini awalnya mereka menyembunyikan keimanan mereka. Ada yang mengatakan mereka ini adalah pemuda-pemuda yang terpandang di kota tersebut, di negeri tersebut. Memang diketahui pemuda ini pemuda terpandang. Kalau disebut terpandang punya kelebihan, baik itu kelebihan dari keturunan atau kepakaran. Ada lagi yang mengatakan pemuda-pemuda Al-Kahfi ini adalah min khawasil malik, maknanya orang-orang khusus raja. Siapa orang-orang khusus ini? Pembantu-pembantu raja dari kalangan pemuda, orang-orang istimewa ini, orang-orang dekat raja. Nah, apabila melihat raja itu telah melakukan kezaliman, dia tak mau berdiam diri. Lihat pembuktian keimanan. Dia pergi ke satu tempat, kemudian dia berdoa kepada Allah, kemudian dia salat, kemudian meminta kepada Allah penyelesaian tentang raja yang zalim ini. Rupanya diketahui oleh mata-mata raja. Mata-mata, apa mata-mata ini? Spy, Intel, Intel, SB, Special Branch. Diketahui, maka dikatakan kepada pemuda, pemuda, rupanya kamu ini tidak menyembah berhala-berhala kami ya. Kamu rupanya menyembah Tuhan. Nah, karena mereka ini tadi kita sebut adalah yang mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam, mentauhidkan Allah. Oh, kamu ini mengesahkan Tuhan ya. Baik, kami beri tangguh kepada kamu untuk kamu buat ketetapan. Apabila kamu tetap mentauhidkan Allah, kami akan bunuh kamu. Karena itulah keputusan raja. Ini adalah keputusan raja. Ini impres, ini instruksi presiden. Bahasa kitanya begitulah kira-kira. Tak ada siapa yang bisa bantah. Bagaimana? Baik, diberilah tangguh. Nah, ketika diberi tangguh itulah pemuda-pemuda gua ini pergi lari ke dalam gua. Jadi mengapa disebut pemuda gua? Karena mereka pergi lari ke dalam gua untuk memelihara keimanan. Untuk menentang raja tak mampu. Siapa mereka? Tadi dikatakan jumlah mereka hanya 3 atau 5 atau 7. Wah, tak mampu. Akhirnya pergilah ke dalam gua. Sebelum pergi dalam gua, ini cerita bagus juga. Ini dalam kajian tafsir. Mereka bersepakat, begini caranya kita pergi ke dalam gua. Masing-masing kita ambil bekal dari rumah kita masing-masing. Karena kan masih pemuda, mana punya bekal sendiri. Bekal ayah ibu itu yang diambil. Diambillah bekal ayah ibu itu, makanan, minuman diambil. Kita nanti pergi lari ke dalam gua. Yang hebatnya lagi dalam tafsir, mereka bukan bawa semua itu ke dalam gua, sebahagian mereka sedekahkan. Allahu Akbar. Kalau sebahagian disedekahkan sebagai membuktikan apa itu? Sebagai membuktikan iman, mendekatkan diri kepada Allah. Kita apabila memberikan pemberian dari harta yang kita miliki, bermakna kita mendekatkan diri kepada Allah. Hari raya kurban, hari raya kita menyembelih hewan kurban, ada uang kita, kemudian kita
asingkan, kemudian kita belikan binatang ternak, kambing, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pemuda-pemuda gua juga begitu, sebahagian disedekahkan, sebahagian jadikan bekal. Tapi bekal berapa lama lah tahan dalam gua. Tapi karena keimanan mereka, mereka pergi dalam gua dengan bekal yang seadanya, masuk ke dalam gua. Wazidnahum huda, ujung ayat, dan kami tambah kepada mereka petunjuk. Apa makna kami tambah petunjuk ini? Kami tambah petunjuk, maknanya kami kokohkan keimanan mereka itu, sehingga mereka tidak sedikit pun ragu-ragu untuk pergi ke gua menyelamatkan diri. Mereka tahu berapa lama lah mereka akan bertahan di dalam gua. Tetapi Allah telah tambah hidayah kepada mereka. Hidayah maknanya petunjuk. Allah telah tambah petunjuk kepada mereka. Petunjuk itu bisa ditambah. Kalau disebut kata petunjuk ada dua maknanya. Dan selalu kita dalam surah Al-Fatihah minta ditambah petunjuk. Ihdina siratal mustaqim. Petunjuk yang pertama maknanya adalah apabila seorang dapat petunjuk tersebut, dia mengetahui kebenaran. Itu makna petunjuk pertama, mengetahui kebenaran. Ada orang yang dia sebelum ini menyekutukan Allah, kafir, tenggelam dalam kesesatan, kemudian dapat petunjuk, dia mengetahui kebenaran, sekarang dia berada dalam kebenaran. Satu lagi makna petunjuk adalah sudah berada dalam kebenaran. Kita ini sudah sebagai umat Islam, kita seorang muslim, tapi kita masih minta petunjuk. Maknanya adalah kita minta setiap apa yang kita buat itu sesuai dengan kebenaran yang telah Allah turunkan. Nah, orang yang sesuai amalan yang dia lakukan dengan apa yang Allah kehendaki, bermakna dia dapat petunjuk. Nah, ini yang kita minta. Ya Allah, berilah petunjuk hamba ya Allah. Sesuailah hendaknya yang hamba buat ini seperti yang Engkau kehendaki. Berilah hamba petunjuk ya Allah. Kita minta ini, kesesuaian apa yang kita buat dengan yang Allah kehendaki. Menuntut ilmu ini baik, benar. Ini sudah betul, tetapi belum tentu lagi datangnya ke majlis ilmu ini sudah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Apa sebab? Sebab ada yang datang sini dia tidak ikhlas, dibawa oleh kawan. Marilah kita pergi. Pagi ini tak ada kerja, mari pergi. Karena segan dengan kawan ini, tak apalah, marilah pergi. Tapi tidak dengan hatinya. Nah, dia beramal tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah kalau beramal mestilah ikhlas. Dia pula terpaksa, maka dia ini tidak dapat petunjuk. Ada orang yang macam itu di sini? Tak ada kan? Tak ada. Ini semua ikhlas semua kan? Nah, yang semua ini ikhlas, amalnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bermakna dapat petunjuk. Akhirnya menjadi kokoh. Orang yang seperti ini kokoh bertahan. Minggu hadapan datang lagi, minggu hadapan datang lagi. Tapi kalau yang terpaksa itu, inilah yang tak bertahan. Ketika kawannya mengajak, dia datang. Ketika kawannya tidak mengajak, hilang entah kemana. Ini tidak wazidnahum huda. Ini makna wazidnahum huda. Kami tambahkan petunjuk, maknanya kami kokohkan. Kokoh pemuda ini, bulat tekad, pergi dalam gua, masuk dalam gua. Karena membuktikan keimanan, karena mendapat tambahan sehingga kokoh, akhirnya Allah beri keistimewaan. Apa keistimewaannya? Allah tidurkan pemuda ini berapa tahun? 300 tahun tambah 9 tahun. Walabithu fi kahfihim 300 sinin. Dan mereka itu berdiam dalam gua 300 tahun. 300 tahun wazidnahum. Apa berikutnya lagi? Wazdadu tis'a. Kemudian kami tambah 9 lagi. Nah, 300. Kemudian kami tambah 9 lagi. Berapa itu? 309 tidur. 309 tahun tidur. Siapa yang pernah tidur sampai 100 tahun? 100 tahun.
3 hari pun tak mampu kita tidur. Lalu tidur selama 309 tahun ini tidur apa ini? Ini adalah tidur karunia. Mengapa Allah karuniakan tidur sepanjang ini? Allah ingin mengganti ketika bangun nanti, kemudian dia keluar goa, bukan raja yang zalim itu lagi yang berkuasa. Akhirnya dapat memelihara keimanan. Demikianlah Allah memberikan pemberian yang istimewa untuk hamba-hamba yang istimewa, dan hamba-hamba yang istimewa itu adalah pemuda-pemuda Al-Kahfi. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita mendapatkan pengajaran hendaknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.